Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Septia Harun. Saya dari kelas 11-3. Saya siswa dari SMA Negeri 1 Kuala Ledong. Berdirinya saya di sini untuk menjabarkan sedikit firman Tuhan yang tertulis di Nats Alkitab Matius 22 ayat 34 sampai 40. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Di mana pada hari ini saya akan menjabarkan firman-Mu yang tertulis di Nats Alkitab Matius 22 ayat 34 sampai 40. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini untuk menjabarkan sedikit daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu adalah orang yang tidak luput dari dosa. Kiranya Tuhan ampunilah segala dosa dan pelanggaran hamba-Mu ini. Dan juga Tuhan, berkatilah orang tua kami dan juga guru kami. Dan juga Tuhan, berkatilah orang tua kami agar dapat menyekolahkan kami ke jenjang yang lebih tinggi lagi Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di sini saya akan menjabarkan firman Tuhan yang tertulis di Nats Alkitab Matius 22 ayat 34 sampai 40, yaitu ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam berkumpulan mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencoba dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap hati, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan Alkitab para nabi. Di hukum Taurat ini dikatakan bahwa hukum Tuhan yang pertama adalah, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Dan hukum Taurat yang kedua adalah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yesus menyebut tiga hal yang paling hakiki dalam hidup manusia sebagai alat untuk mengasihi Allah, yaitu dengan hati, jiwa, dan akal budi. Artinya, mengasihi Allah bukan soal teori-teori suci, bukan cuma kata-kata indah dan konsep-konsep pemikiran teologis terbuka. Harmoni antara hati, jiwa, dan akal budi membuat manusia seimbang dalam mengasihi Allah, termasuk juga mengasihi sesamanya. Kasih menjadi tolak ukur yang terutama dalam menentukan sikap dari setiap peraturan yang dibuat oleh manusia. Mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi? Karena kasih mempersatukan kehidupan setiap manusia, dan tanpa kasih kehidupan di dunia ini akan kacau, karena tidak mengutamakan kasih antara satu dengan yang lainnya. Mengasihi Allah dengan segenap hati berarti menyerahkan segala proses pemikiran, perasaan, dan keputusan hanya kepada Tuhan untuk dituntun dan dimanfaatkan demi tercapainya kehendak Tuhan. Dengan segenap jiwa berarti menyerahkan segala perkara, nafsu, keinginan kepada kehendak Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Saya telah selesai menjabarkan sedikit daripada firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu akan menjadi garam dan terang bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.